berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Muhammad Junaidi SIMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Pemirsa WSM TV yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti fenomena menarik yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa, yaitu kegiatan berwirausaha mahasiswa yang dikelola oleh generasi muda Universitas Semarang. Di tengah perkuliahan, semakin banyak mahasiswa yang berani mengambil langkah untuk menjadi wirausahawan. Tentunya ini menciptakan suatu peluang yang besar dan berinovasi yang dilakukan oleh mereka. Terlepas kemudian resiko yang dihadapi juga cukup sangat besar sekali, tapi kemudian kisah-kisah mereka cukup sangat menarik. Mari kita dengar kisah-kisah sukses, tantangan, dan strategi para mahasiswa yang telah berhasil menjalankan kegiatan berwirausaha. Kita akan menjelajahi potensi-potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para mahasiswa dalam membangun kontribusi ekonomi, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo pemirsa WSM TV, masih bersama dengan saya tentunya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Oke, dan tentu saja ini udah ada anduk ya kan. Ini bukan lagi bukan. Ini aku habis olahraga gitu ya. Karena Pandu di kesempatan kali ini spesial episodenya agak sport gitu kan, identik sama dengan Anda pemirsa yang mungkin suka, ini lagi trennya lari gitu kan, lari setelah kemarin sepeda, sekarang lari, terus ada lagi tren-tren apa lagi ya, banyak banget kok tren tiba-tiba olahraga gitu. Lelaki itu tidak bercerita, tiba-tiba lari lapangan 7 kali gitu. Banyak banget tren-trennya, dan memang mengobati patah hati ini ya, banyak orang juga yang melampiaskan ke olahraga gitu. Dan tentu saja ini jadi salah satu pendukung ketika orang berolahraga, dan pastinya buat pemirsa, apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini tentunya banyak sekali cerita-cerita inspiratif dan menarik banget buat disimak, dan pastinya buat Anda yang tertarik di dunia usaha, Anda bisa ikutin segmen ini sampai selesai nanti. Pokoknya episode kali ini bakal seru banget karena ini industrinya itu lagi digandrungi sama anak-anak zaman sekarang. Apalagi sekarang tuh beda sama kayak zaman dulu, dimana kalau zaman dulu tuh orang-orang masih sedikit bisa dibilang mindsetnya dalam tanda kutip kayak beli satu untuk agak lamaan. Sekarang beli yang bagus terusan gitu ya. Jadi banyak banget orang yang punya koleksi benda satu ini, apalagi kalau bukan sepatu. Asik. Dan sekarang sudah barengan dengan Pandu, ini juragan sepatu ya. Ada mas-mas yang memang sudah kita datangkan membawa koleksi-koleksi sepatu ini. Oke, mungkin boleh dikenalin dulu mas, buat yang di rumah itu sebenarnya ini masnya punya usaha apa sih gitu? Pertama nama saya perkenalan dulu ya. Nama saya Oki. Mas Oki. Saya punya usaha jual sepatu. Sepatu ya, bisa casual, bisa lari. Semuanya ada? Ya, baru casual sama lari aja. Karena kan beberapa ada yang belum diproduksi di Indonesia gitu ya. Ini kebetulan yang diproduksi di Indonesia gitu. Baik. Tapi ini hanya usaha sampingan. Sampingan, Kan background saya sendiri kan, saya juga kerja gitu ya mas ya. Jadi ya ini usaha sampingan baru kecil-kecilan, ya nyoba-nyoba aja gitu. Berarti iseng-iseng ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Iseng-iseng berhadiah berarti ya. Iseng-iseng berhadiah. Mas Oki. Nah ini jadi mungkin buat pemirsa yang ada di rumah, Mas Oki ini tadi udah disampaikan sedikit profilnya, udah kenalan ya. Berarti nanti kalau ketemu di jalan, temu lagi lari, jogging, suka jogging juga mas? Tipis-tipis. Basket? Ya kalau basket. Nah ini berarti buat pemirsa
yang suka basket juga, kalau misalnya ketemu sama Mas Oki, nanti boleh disapa. Mas Oki, aku nonton episodenya sampean gitu. Jos. Oke, nah kali ini kita akan bahas tentang sepatu dan tentu saja sepatu ini jadi satu daya tarik tersendiri buat kaum mahasiswa atau mungkin bisa dibilang hampir segala kalangan ya Mas ya, suka sepatu dan apalagi sekarang sepatu tuh banyak banget mereknya, terus modelnya, dan makin kesini makin enak banget buat dipakai daily gitu. Dan ini salah satu beberapa contoh yang dibawa sama Mas Oki ke sini. Nah, oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya Mas, terkait dengan sepatu. Dunia persepatuan ini kan banyak dan modelnya banyak banget. Dulu awalnya Mas Oki bisa terjun ke persepatuan itu kayak gimana? Persepatuan intinya sih, saya kan ngantor ya, pertama ngantor, saya juga butuh olahraga. Dulu Work life balance. Ya itulah. Terus saya nemu satu akun di IG, ternyata nyoba nih kok sepatunya ini lebih murah dibanding yang lain. Di IG terus kontak-kontak, mulai itu kontak ini 2017 lah, 2017 kok sepatunya cocok. Terus itu 2017 saya masih di luar Jawa. Begitu saya pindah ke Semarang, mulai dua tahun lalu lah, ini kok masih bertahan dengan apa brandnya dia itu. Kalau sepatu ori ya harus mahal. Terus kenapa saya nggak nyoba? Saya jadi reseller gitu, jadi reseller. Terus akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Cuman sekarang agak turun karena selain kerja, kuliah di USM, jadi kesibukan nambah, terus ya kebetulan istri juga kerja juga kuliah, ya akhirnya ya agak turun. Campur-campur ya, Untuk yang sepatu ini agak meredup dikit lah. Tapi overall is good lah ya, maksudnya di industri sepatu masih bisa bersaing ya. Ya masih ramai kok. Masih ramai ya. Wah menarik nih. Berawal dari iseng pengen punya work life balance gitu kan. Ini Pandu pakai kayak gini udah kayak pembantu ya. Tapi menikmati perjalanannya, terus akhirnya sampai di satu titik pengen punya work life balance yang oke banget. Terus akhirnya buka sepatu. Hasilnya buka sepatu gitu. Sejauh ini dulu apa yang bikin berani Mas? Di tengah mungkin buat seorang pekerja gitu ya, terus habis itu wah, usaha ini kadang-kadang bisa bikin ini juga nggak sih, pengaruh fokus juga nggak? Awalnya sih belum lewat online ya Mas ya. Awalnya tuh setiap bulan di kantor itu ada bazar. Terus setiap ada bazar kok isinya pasti makanan, terus apa? Minum. Ya kayak gitulah. Terus kebetulan saya masih kontak sama yang supplier ini. Kenapa nggak nyoba? Awalnya ya akhirnya ya nyoba kulaan istilahnya. Kulaan kita ambil yang flash sale. Flash sale saya masih berani saya jual 250. Hah? Ori loh. Tapi ya beberapa ada yang sampai 150 tapi ada yang defect. Ada yang defect, ada yang ya reject kayak gitu. Terus di bazar itu lumayan laku. Karena mungkin beda dibanding yang lain. Terus ya udah terus lanjut. Akhirnya mulai yang flash sale itu udah berkurang. Berkurang. Saya ambil yang bukan flash sale, yang memang harga normal dari supplier ini. Harga normal dari supplier ini saya masih bisa jual yang di bawah 500. Di bawah 500. Tapi makin ke sini di bazar itu mulai sepi. Itu sistemnya saya kulaan jual putus ya. Kulaan saya jual. Terus kok bosen, terus akhirnya saya sistemnya pre-order. Pre-order dengan dengan model yang lebih disukai, tapi harganya di atas 500. Salah satunya yang ini Onitsuka. Terus begitu Onitsuka
masuk, teman-teman kantor beli. Terus ada juga yang teman SMA. Terus ada juga entah dari mana tiba-tiba nemu IG saya kirim ke Serang itu 2 kali 5 pasang sepatu. Gokil. Berarti ya, total 10 ya? Iya. 10 pasang sepatu ke Serang ya? Iya. Wah, menarik. Wah, ya, alhamdulillah. Oke, tapi melihat tren sekarang nih Mas, gimana sebagai seorang penjual sepatu gitu, melihat tren zaman sekarang di tengah banyak sepatu-sepatu yang tampil gitu, apakah ini juga jadi pasar yang atau peluang yang cukup oke untuk banyak orang bisa ikutan? Sebenarnya sih tergantung dari kitanya. Kalau kitanya punya passion di satu bidang, otomatis kita bisa mengetahui caranya gimana nih kita awalnya kita pertama kan pasti tertarik dulu nih. Kalau kita mau mencoba di bidang itu, kita pasti akan explore gimana caranya orang tertarik. Intinya sih itu. Kalau pengalaman saya itu kayak gitu. Jadi kalau bisa kita explore, pertama selera kita. Terus kita ngikuti selera pasar, ya alhamdulillah masih jalan. Ya. Ada beberapa yang juga terakhir kemarin bukan dari relasi saya, bukan dari kantor, bukan dari teman, akhirnya juga kontak juga. Berarti itu lewat online itu tadi? Masih online. Berarti sekarang udah full online? Iya. Ya kalau paling yang offline ya teman-teman yang sekitaran kantor. Berarti mostly dari penjualan itu via online gitu ya sekarang? Iya, online. Tapi masih di IG ya? Belum masuk ke marketplace juga? Belum. Karena kayaknya butuh waktu yang lebih ya. Itu yang saya susah. Waktu itu mahal kayaknya. Kecuali nanti bisa membeli itu ya? Waktunya dari ini cukup, ini terus-terusan 1000 pasang atau berapa ya semoga saya lulus lebih cepat di USM. Amin. Ya, jadi tolong didengar ada ya. waktu. Bapak, Ibu. Anyway, dari perjalanan itu, terus kenapa memilih nama Okinawa? Apakah memang sepatu yang dijual ini dari Jepang semua? Enggak lah. Enggak. Ini sepatu kan pabrikan, sebenarnya pabriknya, mereknya memang keluar, tapi pabriknya memang di Indonesia kan. Tapi kenapa Okinawa? Ya karena nama saya Oki Yudanawa. Oki Yudanawa. Kenapa dinamakan Oki Yudanawa? Ada sejarah sendiri. Cuman ya akhirnya ngambil nama sendiri aja, Okinawa Sneakers. Okinawa Sneakers. Nah, ini buat pemirsa yang mungkin ada di rumah dan cari-cari sepatu, memang ini biasanya untuk pria ya, yang paling sering tuh beli-beli beginian cowok-cowok nggak sih? Cewek ada. Cewek ada. Cuman yang paling sering cowok, cewek emang cewek ya? Suka belanja mungkin ya. Soalnya temenku ada Mas, cowok. Cowok gitu. Jadi sepatu kayak 3 bulan baru beli lagi gitu. Ada jadi kayak rutin banget orangnya tuh. Awalnya saya kayak gitu. Sama. Ya bukan 3 bulan juga sih. Maksudnya saya beli terus kok ada yang baru lagi. Terus kenapa? Intinya saya ngerasanya tuh kita puasnya waktu belinya aja. Setelah dipakai ya udah gitu biasa kan. aja. Itu hasrat ini terpenuhi kalau orang beli nyampe ke saya, ya udah kasihin ke orang itu gitu. Caranya gitu. Iya, kan. Berarti bisa dibilang memuaskan diri tapi juga dapat untung dari situ. Iya. Baik. Menarik nih. Ini cara yang baru nih, Pak. Apalagi buat pemirsa yang punya hobi-hobi. Nah, ini bisa hobi mainan itu biasanya kalau cowok hobi mainan, diecast gitu-gitu kan, itu daripada di rumah diomelin, nah lebih baik ikuti cara Mas Oki ya. Cara Mas Oki adalah kita udah beli, jual lagi biar dapat untung. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tentunya masih soal sepatu, dan mungkin buat pemirsa yang di rumah masih punya sepatu satu gitu kan, pengen nambah lagi, boleh banget. Yang jelas jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan dengan kita tentunya di Aboh, Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Aboh, Ayo Mahasiswa Punya Usaha.
Ya, masih barengan dengan Pandu Chan tentunya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Yuk. Nah, seperti biasa nih, pemirsa, ini kan pasti kan sekarang itu banyak banget tren-tren sepatu. Sebenarnya kalau di tempat Mas Oki nih, ada sepatunya model apa aja sih Mas? Ada safety kah juga atau main di sport-sport saja? Sama sneakers? Kalau di tempat sih lebih banyak sih casual Mas. Casual. Kayak ini apa? Adidas Superstar. Terus Onitsuka banyak. Oh, ini lagi yang digandrung ya? Onitsuka Tiger. Terus yang ini sering muncul sih sepatu larinya Asics. Oh, Asics. Asics Gel gitu. Asics Gel Nimbus segala macam. Itu ya paling itu sih kalau sesuai dengan olahraga saya basket belum ada. Oke. Sempat keluar satu tapi Saya beli sendiri. enggak. Oh. Saya kira saya beli sendiri. Review dari beberapa ini ya memang sepatu budget ya. Kalau bukan sepatu flagship lah. Kalau sepatu budget ya memang ya kualitasnya kayak gitu aja gitu. Oh. Jadi enggak ada yang cocok, ada yang enggak gitu aja. Oke. Nah, ini tapi jadi penasaran nih mungkin buat pemirsa kalau di rumah. Ini kan sepatu lagi digandrungi. Biasanya orang tuh punya sepatu untuk kegiatannya sendiri-sendiri gitu. Misalnya ada yang punya PDH, itu biasa buat pacar aja atau mungkin buat kantoran gitu kan. Ada juga PDH yang dibuat naik gunung juga ada. Jadi memang teman-teman saya ini unik-unik Mas kebetulan. Terus selain itu nanti misalnya mau tenis ada sendiri, terus mau basket ada sendiri. Sekarang orang kan lagi FOMO juga gitu kan. Saya sendiri pun juga punya berapa ya? 10 pasang di rumah gitu kan. Ya meskipun itu dengan gitu. Perdebatan tapi ya sudah gak apa-apa. Namanya juga suka. Tapi kalau Mas Oki ada berapa Mas di rumah? Selain yang dijual ya? Yang masih dipakai ya 1, 2, 3, 4, ya 10 lah Mas. Oh berarti sama ya? Seorang. Oke, berarti rata-rata cowok tuh memang suka gitu ya? Iya. Tapi ada tips nggak sih Mas buat izin kayak gitu, beli-beli kayak gitu? Tips apa namanya? Ya cari-cari alasan aja. Udah soalnya udah ngelopek nih. Oh, udah ngelopek dikit. Meskipun lagi dikit ya? Dikit beli. Tapi yang ngelopek ini dilem lagi kan, dipakai lagi gitu kan. Terus apa namanya? Ada sepatu baru, kebetulan jualan kan, ada sepatu baru. Ini banyak yang nanya ini, kalau aku beli dulu gimana nyobain, gitu ya, testimoni segala macam dari, ya kayak gitulah nyari-nyari alasan. Nyari alasan ya. Ini mungkin buat Anda pemirsa di rumah yang juga suka sama sepatu, biasanya sering beli sepatu. Kalau mampir mall pasti pulang bawa tentengan gitu kan. Nah, Anda bisa coba tips ini. Nah, tapi belinya di Okinawa aja gitu. Ya, oke. Nah kali ini kita akan kedatangan tamu seperti biasa. Kita akan masuk marketas dan ini dia langsung kita panggilkan Mr. RSD. Welcome to the stage. Kok jangan aneh? Kenapa bola? Nganu tuh, ya berolahraga tuh masa kuda lumping. Sejak kapan lu kuda lumping pakai raket? Yang ini tuh. Stop it. Get some help. Oke. Gimana? Kok olahraga cokoran ini loh? Nah, itu akan tadi. Duduk. Jadi kan aku mau sini nggak apa-apa. Habis menang lomba badmintonan. Dapat raket. Wih, dapat raket toh. Tapi aku kurang satu. Ya, aku menang masa cokoran ini. Oke. Jadi belum ada sepatunya. Dan tadi kamu badminton piye? Ya cokoran gesut-gesutan. Bagus, antar kamu banget ya. Kapalan nggak Mas? Kapalan. Oke, terus kamu di sini nyari sepatu. Mumpung ada sepatu bagus. Emang ini ya, Anda tuh selalu datang di waktu yang tepat ya. Kalau pas sepatu, Anda datang nggak bawa sepatu, berarti bisa bawa pulang satu. Iyalah. Oh gitu, oke baik. Oke baik, emang rada nggak tahu malu ya. Oke, nah ini kamu mau cari sepatu apa? Nah itu sih bisa kayak kelas nih.
Iya, flash. Jabut kabeh ya, Nang. Oke. Yang kayak merek terkenal kayak Adidas ini ada tuh. Terus oke, udah itu aja. Tak kasih tahu caranya. Ya kan enggak enggak tahu. Enggak tahu sepatu, makanya oke. kan minta tolong Mas Pandi nyari. Nah, ini ada pakarnya, ada Mas Abi. Langsung aja. Salaman dulu, salaman Mas. Nah, nanti diajak badminton. Ya, Sebenarnya gimana Mas? Nih kalau nyari. mau nyari sepatu ada nggak sih tips-tips buat bedain sepatu kayak atau cari yang cocok? Oke, bagaimana? kalau sepatu beberapa untuk yang sneakers ya, tapi yang untuk yang casual itu kadang ada barcode-nya. Oke. Kita scan barcode itu biasanya kalau Adidas Bali ya seperti kemarin itu scan barcode nanti muncul dia masuk ke website Adidas. Oh, oke. Kalau yang Air Jordan 1 itu ada juga yang di scan barcode. Oke. Paling ya kalau yang itu yang sepatu flagship ya, tapi kalau yang yang budget ya kayak gini ini ya kita tinggal cek build quality-nya, terus riwayat penjualnya kalau kita memang cari di online gitu. Tapi kalau di mall biasanya sudah terjamin ori gitu kan ya. Tapi kalau kita nyari di online ya kita review penjualnya. Oke. Berarti Bagus nggak nih? track recordnya? Track recordnya kayak gitu. Atau Atau mau dilempar terus. Itu asli gak sih Mas, kayak gitu katanya kayak enggak. Itu sebenarnya kan bentuk dari sepatunya kan, Mas. Kalau dia jatuhnya gini, otomatis nanti otomatis dia bakal balik lagi. Itu sebenarnya bentuk sepatunya, bentuk sepatu yang proper berarti sebenarnya kayak gitu. Soalnya sering lihat di story ada ngelempar. Vindes itu ya. Nah, mau play. ya coba kamu nggak pakai sepatu kan cokor. Asli enggak gitu ya. Oke, tapi ini Mas kan biasanya sekarang tuh lagi banyak gitu kan orang tuh pengen beli sepatu. Sebenarnya kalau beli sepatu casual sama yang lokal gitu, it's different atau gimana? Kalau dari penjual sepatu melihatnya? Yang kualitas lokal sekarang. Lokal sekarang sama sepatu-sepatu brand. Sebenarnya kalau lokal itu dibanding dengan yang untuk olahraga itu lebih mudah R&D-nya mungkin ya. Karena dia cuma sebagai nyaman untuk dipakai jalan. Atau nyaman dipakai untuk berdiri gitu ya. Cuman kalau untuk olahraga kan punya spesifikasi khusus. Untuk lari beda, untuk basket beda, untuk Yang lompat juga. ya macam-macam. Tapi sekarang kan kalau untuk lokal sih udah banyak ya, maksudnya untuk yang lari udah ada yang pakai flat carbon, ada yang udah macam-macam lah. Tapi ya sebenarnya lokal juga bagus. Yang beberapa yang R&D-nya cukup cukup proper niat. gitu. Iya, cukup proper ada juga. Ya cuman kan kalau tergantung kitanya, kita cocok nggak dengan merek lokal atau gitu. Betul. Jujur aja saya pernah ke sepatu lokal nyari sebenarnya bagus, cuman warnanya terlalu jadi berarti sebenarnya yang kalem-kalem ya sebenarnya. Ya tergantung Mas, soalnya niatnya mau buat lari sama ke kantor, masa ngejreng belang-belang. Tapi emang bener sih, apalagi kalau saya mungkin dilemanya itu kalau sepatu lokal tuh size gedenya kurang. Nah, itu yang jadi PR banget, apalagi ini kebetulan kaki saya ini kan kebetulan gede ya, size-nya size barat gitu. Jadi kalau carinya di lokal tuh nggak ketemu mesti. Ya, harusnya ya paling nggak spend uang lebih untuk itu kan. Jadi jatuhnya bukan cari model, cari size gitu. Seberapa mana yang cukup langsung beli gitu. Jadi udah tahu mau beli yang mana? Aku bingung soalnya bagus-bagusnya. Beli semua nggak sih? Wah, uang aja. Lo tenang dong, tenang. Anda jadi Mr. LSD ini juga nanti ada. Oke, tapi kalau buat yang bersih sepatu nih Mas, ini kan jadi satu kesatuan antara beli dan bersihin sepatu gitu.
Sebenarnya ada cara khusus gak sih buat bersihin sepatu? Kalau sepatu, oh ya gini, ini pengetahuan. Aha. Saya baru dapat minggu lalu. Oke. Ternyata kita tidak boleh mencuci dengan deterjen. Oh. Kenapa itu? Di deterjen itu ada yang unsur zat kimia yang bisa merusak lem sepatu. Oh. Pantes jadi Iya. bojong gitu. Iya. Tiba-tiba lapar gitu kan. Oke. Nama unsurnya itu dihidrogen monoksida. Oh. Itu yang bikin lemnya jadi Mm-mm. cepat lepas itu. Iya. Terus kadang kalau kita nyuci sesuatu kita nggak tahu, masukin ke mesin cuci, Ah, muter, ke- rusak. rusak. Terus dijemur sunbathing. Ah. Nah, itu juga merusak Merusak material, juga merusak lem segala macam. Oh, berarti kalau kayak gitu nyuci sepatu yang seharusnya gimana? Ya kita sekarang kan banyak tuh yang jual sabun-sabun khusus. Oh, yang langsung dilap gitu ya? Dia sikat pakai sikat Yang gigi kecil gitu ya. Oh, yang kecil. Sikat gigi atau sikat yang nggak terlalu kasar gitu. Terus dilap. Kalau memang butuh basah banget ya pakainya kipas. Oh. Kiplin. Ya betul. Pinter ya. Busi, celoro lah. Meriang ya Mas. Oke, berarti memang sebaiknya sepatu itu dirawat dengan cara yang seperti itu. Oke, berarti nggak boleh dijemur langsung, Iya. nggak boleh banget. Atau kecuali kalau kita memang punya biar sepatu itu rusak terus kita beli lagi ya. Cari alasan itu tadi balik. Iya sih, bisa sih. Cuman itu kayak buang-buang duit ya. Oke. Nah ini menarik banget. Berarti kalau kamu nanti beli sepatu, kayaknya kayak gitu udah dapat pengetahuannya gimana caranya. Selain cek material, kamu bisa scan untuk berapa merek gitu kan. Jadi bisa dipastikan originalitasnya gitu. Dan sekarang sepatu ori juga nggak mahal ya mas? Nggak mahal. Semua Di terjangkau. sini juga nggak mahal. Nah ini di sini aja. Nanti cek-cek sendiri. Okinawa. Oke, baik. Nah, tentunya di setiap segmen kamu ada pantun nggak? Mau dikasih pantun nggak? Pantun tentang sepatu. Asik. Pantun tentang sepatu. Asik. Sepatu baru warna ungu. Cakep. Cocok untuk langkahmu. Asik. Artinya bos? Datang beli nggak perlu ragu. Buat buat kami keren selalu. Asik. Boleh. Oke. Thank you. Deliver City ya Rabu. ya. Apa mati? Deliver City ya. Iya, nggak apa-apa. Spesial nanti buat kamu pokoknya. Oke, nah ini mungkin buat pemirsa yang juga pengen masuk ke industri fashion, ini juga masuk fashion juga. Anda bisa langsung, ini open resell juga ya mas? Bisa. Di resell juga bisa banget. Langsung aja nanti cek di Instagramnya Okinawa Sport. Okinawa _ Oke, Okinawa Double I. _ sneakers. Oke, OKII. Ya. Oke, Okinawa _ sneakers. Langsung aja pokoknya nggak pakai lama, langsung digas, beli. Tapi sebelum closing, ada statement mungkin mas buat teman-teman yang pengen juga terjun di industri seperti ini, apalagi sambil kerja juga kan. Nah, itu tuh. Cowok itu butuh jajan. Oke, cowok itu butuh Ya, jajan. carilah uang jajan itu. Wah ini menarik nih. Oke baik, luar biasa. Cowok itu butuh jajan dan carilah uang jajan itu lewat jualan-jualan juga boleh banget. Dan tentunya banyak peluang terbuka buat Anda. Yang penting asal mau coba, nggak patah semangat, pasti bisa. Oke, thank you banget Mas Oki sudah berkenan hadir. Sukses selalu. Dan nanti ditunggu untuk diskon tahunannya Mas kalau ada nanti ini. Bentar lagi. Oh bentar lagi. Nah pas, simpan dulu duitmu ya. Oke, habis ini mungkin buat pemirsa yang mau ngepoin langsung aja ke Instagramnya tadi Okinawa _ sneakers ya. Mungkin itu aja. Terima kasih karena sudah menyaksikan hingga selesai. Dan tentu saja buat pemirsa nantikan terus episode-episode selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya Pandu Chan pamit. Sampai bertemu di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Yang muda yang berusaha, yuk berusaha terus mencoba.
Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya usaha, semangat muda mudi berkarya, lelah tak jadi suatu masalah. Ayo mahasiswa punya usaha. Ampun, ayo mahasiswa punya usaha. Ampun, ayo mahasiswa punya usaha. Pemirsa, kita telah menjelajahi berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan berwirausaha mereka. Semoga inspirasi dan cerita yang telah kita dengarkan hari ini dapat memotivasi lebih banyak generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang juga mahasiswa Universitas Semarang dan juga pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.